Perkenalkan, nama saya Joenalyn Claudia Nogokrowin, NIM 1909-010048, akan menjelaskan tentang tes diagnostik dari E. coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Yang pertama, kita akan membahas tentang E. coli. E. coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk pendek, tidak memiliki spora, dan bersifat anaerob fakultatif. E. coli ini dapat menimbulkan gejala berupa sakit perut, diare, mual-mual, dan juga muntah. Teknik diagnostik terhadap penyakit bakterial akibat E. coli. Yang pertama, kita bisa menggunakan isolasi E. coli dalam kultur murni. Isolasi kultur murni E. coli dari darah jantung, hati atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan solibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Pada kasus subakut lainnya, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti eosin methylene blue atau agar Drigalki digunakan untuk isolasi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia. Yang kedua yaitu tes serologis. ELISA berdasarkan E. coli yang disonikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap 2 serotip patogen penting E. coli. ELISA lain didasarkan pada antigen Vimbrium. Keduanya memiliki nilai terbatas karena hanya dapat mendeteksi APEC yang homolog. Semua faktor terkait virulensi yang diketahui saat ini terdeteksi pada strain yang diisolasi dari lesi solibasilosis juga dapat dideteksi pada isolat feses dari ayam yang secara klinis sehat. Untuk alasan ini, tidak satupun dari ciri-ciri ini dapat digunakan untuk identifikasi APEC. Yang ketiga, tes molekuler PCR. Digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. Dalam penelitian organisme E. coli yang diisolasi dari semua unggas yang dikumpulkan dan ditumbuhkan dalam nutrien broth, diekstrasi DNA, dan diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer EcoF dan EcoR yang menargetkan DNA ribosom E. coli 16S dan ditemukan amplikon 585BP setelah 1% elektroforensik agarosa. Yang berikutnya adalah Salmonella sp. Salmonella sp adalah bakteri gram negatif yang memiliki bentuk batang, tidak memiliki spora, dan bersifat anaerob fakultatif. Salmonella sp ini dapat menyebabkan penyakit seperti demam dan gastroenteritis. Tes diagnostik Salmonella sp. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode diagnosis isolasi dan identifikasi Salmonella secara bakteriologi. Diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas dan isi perut fetus abortus, plasenta segar dan usap vagina. Sampel lingkungan termaksud pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat membantu diagnosis. Penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan lebih akurat untuk mendeteksi keberadaan Salmonella pada arkas ayam. Yang kedua, kita bisa menggunakan pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologis dengan test plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemis, media selektif. Lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk Salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum pada unggas, dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Saat ini komersial ELISA spesifik untuk Salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner dan makanan di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah Klebsiella sp. Klebsiella sp ini merupakan bakteri gram negatif yang tidak memiliki flagela, tidak memiliki spora, dan memiliki bentuk batang pendek.
Klebsiella sp menyebabkan beberapa penyakit seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, dan bakterimia. Teknik diagnostik Klebsiella sp. Untuk tes diagnostik Klebsiella sp ini kita bisa menggunakan kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan, pleura, dan juga luka. Kultur Klebsiella pneumonia tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob maupun lingkungan anaerob. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel mengandung Klebsiella, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi median agar. Kemudian diinkubasikan pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan SPC. Hasil positif menunjukkan adanya koloni berwarna merah muda. Yang kedua adalah serologis Bacteremia klebsiella yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsulat polisakarida atau CPS menggunakan ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon amnestik terhadap serotip Klebsiella lainnya. Yang ketiga yaitu molekuler dengan PCR ELISA. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella. Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria 16 rDNA Klebsiella, diamplifikasikan menggunakan primer spesifik gen, menghasilkan fragmen 260 bp. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi, dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella. Sekian dari saya, terima kasih.